Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang insyaallah para pemirsa di seluruh tanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kalimat-kalimat yang insyaallah berfaedah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya akan bacakan nanti ini bisa ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil petik di dalamnya, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang saya baca ini adalah fotokopi dari kitab kuno, bukan kitab sebenarnya. Ini wallahu alam apakah ini, tapi bentuknya seperti kitab. Ya. Nah, ini disebut Kitab Mangkasar. Nah, dan insyaallah tulisannya tulisan Arab, namun bacaannya itu bahasa Makassar. Bahasa Makassar orang dulu. Dan insya Allah sebentar saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pasala angkanakanai gau nasetanga punna ero mo apatenai mu'minga. Ini kanakani riha deseka punna mambani mo mate tasi tau-tau atanna Allah Ta'ala battu mesetanga mammempo rikairinna. Nanakana pelaki antu agamanu nanukana ruway Allah Ta'ala. Dasi-dasi nulappasa drisi namatea. Napun nabattumo gau kamaya anjo pandrat talomolomomi tawa dikakatuan pak maika. Jadi saudara memilakan Allah Subhanahu wa taala, yang di sini disebutkan pasal angkanakanai gau nasetang. Ini pasal, ya, dia berbicara fasal yang berbicara tentang perbuatan syaitan ketika seorang hamba akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya akan meninggal, itu syaitan akan datang. Ini karena riha deseka punna mambani mo mate tasita atanalla ta'ala. Dalam disebutkan dalam hadis, menurut kitab ini disebutkan dalam hadis, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kematian atau dalam keadaan sakaratul maut, ya, battumi setanga mamempo rikairinna, maka syaitan itu akan datang duduk di sebelah kiri orang yang sakaratul maut tadi ini. Kemudian nakana pelaki antu agamanu. Kemudian syaitan itu mengatakan kepada seorang hamba ini akan menghadap sama Allah, buanglah agamamu. Nanukana ruway Allah Ta'ala. Kemudian kau ucapkan, kau yakinkan dalam hati bahwa ada Tuhan selain Allah. Di sini disebutkan ruway Allah Ta'ala, bahwa Allah itu ada dua, lebih dari satu. Dasi-dasi nulap pasak deripak derisina matea. Ya, jadi syaitan ini menjanjikan kepada seorang yang sakaratul maut. Ya, maka ketika engkau melakukan hal demikian, kata syaitan ini, ketika engkau membuang agama dan mengatakan ada Tuhan selain Allah, dasi-dasi nulap pasak antu nulap pasak deripak derisina kematian. Maka syaitan mengatakan engkau akan lepas daripada sakitnya kematian itu. Ya. Kemudian dikatakan lagi di sini, napunna battumo gau kamaya anjo panrat talomolomoi tawa. Kemudian hadis ini menyebutkan ketika terjadi demikian,
Ada orang yang sakaratul maut kemudian membuang agamanya, tidak meyakini Islam agamanya, dan mengatakan Allah ada sekutu Allah atau ada Tuhan selain Allah, maka di sini katakan panrat talomolomoi, maka akan rusak akidahnya, Panrat talomolomoi tahu drika katoang Pak Maika. Nah, maka pada kematiannya itu dia akan mengalami yang namanya kecelakaan. Dia akan celaka pada saat kematiannya jika terjadi demikian. Nah, dan ulama kita menyampaikan di sini, ya, nikilai maki ampakajai nakut dari Allah Ta'ala. Ya, maka di sini disebutkan ketika kita masih sehat, masih hidup, ya, nanikilai maki ampakajai nakut dari Allah Ta'ala. Kita diharapkan memperbanyak merindukan Allah. Nah, nanilakulakumi. Nah, di sini katakan ampakatunai kalenta manyomba pakasiang. Ya, manggaukang pakasiang. Ya, ketika kita merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membiasakan diri taat kepada Allah, membiasakan diri rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ni laku-laku yang enggaukang menyembah marilla taala. Ya. Ampakatunai kalenta menyembah Allah Ta'ala. Kita diharapkan ampakatuna. Artinya ampakatuna itu artinya menjadikan diri kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan Allah, kita tinggikan Allah, dan kita ini rendah di hadapan Allah. Nah, kita diharapkan oleh ulama kita demikian. Jadi ketika kita ingin terhindar dari yang tadi ini, ketika kita akan sakaratul maut, maka syaitan akan datang duduk di samping kiri kita, kemudian dia akan berkata kepada kita, buanglah agamamu dan yakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Untuk terhindar dari demikian, kita tidak akan dikalahkan oleh syaitan, kita tidak dapat dibujuk oleh syaitan itu, maka diharapkan oleh ulama kita ini memperbanyak rindu kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal ibadah. Ya. Allo ribangi. Ya, maksudnya di sini siang malam itu kita harus senantiasa berperilaku kebaikan. Siang dan malam kita senantiasa melaksanakan amal ibadah, amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan terhindar dari hal-hal tadi. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan demikian? Di sini dikatakan dasi-dasi kilap pasap-pasesan Allah Ta'ala. Nah, dengan itu kita akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terlepas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan di sini nikutak nangi ritawa Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Ya. Jadi di sini dikatakan Imam Hanafi ditanya oleh seseorang, dosa apa kaminan nikamalakang mapatena iman dikakatuang Pak Maika. Nah, jadi Imam Hanafi ditanya, wahai Imam Hanafi, dosa apa yang ditakutkan, yang bisa menyebabkan hilangnya iman pada saat kita mengalami sakaratul maut. Nah, di sini disebutkan demikian. Nah, maka Imam Hanafi menjawab, talui rupana 3 perkara dosa. Ada 3 hal dosa yang sangat ditakutkan pada saat manusia itu sakaratul maut. Yang pertama dikatakan oleh Imam Hanafi, yang pertama tasukurangi teknena imanga. Ya, berkurangnya manisnya iman dalam beribadah. Ya, jadi ini yang ada 3 hal
yang menjadi yang ditakutkan ketika sakaratul maut ini, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Jadi ada 3 hal itu. Yang pertama kata Imam Al-Hanafi tadi adalah berkurangnya manisnya iman. Manisnya iman di sini adalah bisa dilihat dari ciri, dari tanda-tandanya ketika kita malas beribadah, malas berzikir, ya, malas melakukan perintah-perintah Allah, ketika berkurangnya manisnya iman ini. Yang kedua kata Imam Hanafi, tamamallaka dripak dersikna matea. Orang yang sangat takut terhadap sakitnya kematian itu. Orang yang takut dengan sakitnya sakaratul maut itu. Jadi ketika ada perasaan takut, itulah yang terkadang menyebabkan kita akan mendengarkan bisikan setan tadi itu yang duduk di samping kiri kita ketika kita sakaratul maut. Itu yang kedua kata Imam Hanafi. Ketika manusia itu merasa takut dengan sakitnya kematian, walaupun memang sakit kematian itu kata Rasulullah SAW itu sakitnya kematian itu ibarat tebasan ribuan pedang. Ya, itu disampaikan Rasulullah kepada kita semua. Kemudian yang ketiga kata Imam Hanafi, anjekongiai paranna tahu. Ya. Anjekongi paranna rupa tahu maksudnya yang berlaku curang terhadap sesama, terhadap manusia. Ya. Nah, jadi insyaallah ini sudah terlalu panjang menurut saya, saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua bisa paham dan kita semua bisa mengamalkan apa yang perlu kita amalkan di dalamnya. Terutama kepada pribadi yang berbicara, mudah-mudahan saya dan keluarga saya yang pertama mengamalkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari 3 hal tadi ini. Ketika Imam Hanafi ditanya, wahai Imam Hanafi, apa yang ditakutkan ketika orang itu akan meninggalkan, ditakutkan terjadi terhadap orang yang akan meninggalkan dunia ini atau orang yang sakaratul maut? Kata Imam Hanafi ada 3. Yang pertama ketika berkurangnya manis iman ini. Setiap waktunya manisnya iman dalam dirinya itu akan berkurang hingga habis keimanan ini. Yang kedua, orang yang takut terhadap sakitnya kematian. Ya, kita semua tahu bahwa sakitnya kematian itu bagaimana. Ya, namun ketika kita dihantui dengan perasaan takut terhadap sakitnya kematian, maka kita akan mudah menerima bisikan syaitan tadi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal ini. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa berlaku curang terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari 3 hal ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada pribadi yang berbicara. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.